Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RRI Net, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam program obrolan budaya kita di malam hari ini. Dan kali ini spesial dari RRI Pekanbaru mempersembahkan obrolan budaya dengan topik yakni pembagian kawasan dan tata ruang wilayah di Provinsi Riau. Nah, seperti apa? Mungkin kalau misalnya Anda pemirsa RRI tahu bahwa kawasan di wilayah Provinsi Riau ini sangat besar ya, apalagi mungkin kawasan hutannya dan banyak juga yang ini menjadi permasalahan ya, bukan hanya saja di Lam Riau tapi juga di masyarakat. Nah, kita akan membahasnya dengan Datuk Saiful Anwar kita pada malam hari ini selaku penyelaras bidang pendidikan, ilmu pengetahuan teknologi, serta tenaga ahli bidang kebudayaan LAM Provinsi Riau. Assalamualaikum Datuk Saiful Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali kita bertemu malam hari ini ya Datuk ya. Ya, Bagaimana? Sehat ya Datuk ya? sehat. Sehat, baik. Kita membahas Datuk terkait dengan pembagian kawasan dan tata ruang wilayah di Ya, Provinsi Riau. Karena kita ketahui ini Provinsi Riau cukup ya luas, betul. apalagi dengan kawasan hutan yang sangat banyak nih ya Datuk Betul. ya. Dan ini juga banyak masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama mungkin masyarakat di Provinsi Riau. Tapi mungkin pemirsa RRI ingin tahu nih Datuk, Ya, seperti apa mungkin pembagian kawasan dan tata ruang wilayah di Provinsi Riau ini Datuk? Mungkin bisa jelaskan kepada pemirsa RRI. ya. Sebenarnya kalau kita berbicara soal tata ruang dan kawasan di Riau, kita berbicara masa lampau sebenarnya. Iya. Di dalam kebudayaan Melayu masa lampau itu ada 3 tata ruang sebenarnya di Provinsi Riau itu. Setiap kawasan itu punya ketentuan dan aturan tertentu. Bisa kita sebut misalnya ada tanah ulayat gitu ya, ada tanah kayat, ada tanah hayat. Nah, ketiga-tiganya ini fungsinya berbeda dan penguasaannya juga berbeda. Kalau tanah ulayat itu dikuasai oleh masyarakat adat, kedatuan, atau biasanya mereka itu dipimpin oleh datu atau batin gitu ya. Itu tanah ulayat. Itu tanah ulayat. Biasanya miliknya itu milik komunal. Jadi tidak boleh dimiliki oleh individu, tetapi dimiliki oleh seluruh orang dalam satu kawasan masyarakat daerah adat itu. tersebut. Iya. Nah, itu tanah ulayat. Nah, tanah ulayat itu pun juga dibagi-bagi berdasarkan puak, resam dan segala macamnya itu. Jika kita berbicara soal tanah kayat, maka kita berbicara soal Grand Sultan. Kalau dalam masa Belanda ya disebut Grand Sultan atau tanah kawasan sultan. Nah, tanah kawasan sultan ini tanah yang dikuasai dan hanya diizinkan oleh sultan boleh diolah. Kalau tidak diizinkan oleh sultan tidak boleh diolah. Kira-kira begitu. Jadi ini tanah adalah tanah kawasan sultan. Itu disebut tanah kayat. Dan ada surat menyurat biasanya itu. Ada cap mohor dan segala macamnya ya. Pada masa dahulu itu ada cap mohor namanya. Nah, selain itu ada tanah hayat. Tanah hayat itu tanah tumbuh, tanah hidup. Nah, ini biasanya dalam kebudayaan Melayu, tanah ini tidak boleh dikuasai oleh siapapun. Misalnya begini ya, saya berikan contohnya, di sungai itu biasanya ada beting. Itu disebut tanah hayat. Makanya tidak boleh digali, tidak boleh dikuasai, tidak boleh ditambang oleh sekelompok orang. Dia adalah milik negeri, milik satu kawasan. Sehingga dia sebut tanah hayat. Kalau misalnya zaman dahulu itu, kalau kita kan orang Riau, orang Melayu kan sering berladang ya zaman dahulu. Nah, yang disebut hayat itu tidak boleh dijadikan sepadan atau batas antara satu ladang dengan ladang yang lain. Misalnya gundukan tanah yang dibuat aneh-aneh itu juga disebut tanah hayat. Mengapa tidak boleh dijadikan batas? Karena sifatnya tumbuh, sifatnya hidup. Nanti ketika dia pindah lagi ke tanah sebelah, nah itu menjadi sengketa nanti di belakang hari. Makanya ada pantang larang, ada sesuatu yang diikat di sana
ketentuan adat dan ketentuan budaya, sehingga tanah hayat ini tidak boleh dikuasai oleh satu orang individu atau dijadikan batas-batas tertentu dalam kebudayaan. Oke, itu kan mungkin zaman dahulu ya, Datuk Iya. ya. Zaman dahulu yang memang belum ada surat menyurat dan aturan-aturan tertentu dari negara kita begitu. Iya. Nah, bagaimana kondisi saat ini nih, Datuk? Kalau kita berbicara belum ada ketentuan dari negara, iya memang, karena memang negara belum ada waktu itu ya. Tetapi sebenarnya Belanda mengakui adanya tanah ulayat sebenarnya. Kalau kita bisa baca misalnya dari Snoeck-Oorgrogne atau Van Vollenhoven misalnya tentang masyarakat adat dan segala macamnya, dia mengatakan ada pengakuan terhadap tanah ulayat sebenarnya pada masa itu ya. Tapi dalam kondisi kekinian di negara kita ini memang saat ini belum mengakui sepenuhnya adanya tanah ulayat atau tanah kawasan adat dan segala macamnya. Iya. Memang ada upaya-upaya pemerintah ya untuk membuat undang-undang tentang pemajuan kebudayaan, tentang masyarakat adat dan segala macamnya. Tapi itu belum seutuhnya atau belum secara maksimal dipraktikkan dalam kehidupan bernegara hari ini. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tanah ulayat hari ini ada sebenarnya. Tapi sudah ada kadang-kadang ada dalam kawasan korporasi karena tumpang tindih antara adat dengan peraturan atau hukum positif kan. Sehingga ada tumpang tindih itu. Nah, itu yang hari ini berupaya ya, Lam Riau juga bersama stakeholder lainnya berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Termasuk sekarang yang paling update itu adanya penelitian dari Universitas Sumatera Utara kalau tak salah yang bekerja sama dengan BPN itu menyatakan bahwasanya banyak kawasan tanah ulayat di Riau. Nah, sekarang sedang ada pemetaan atas hasil penelitian itu. Tapi Datuk, berapa banyak sih Datuk tanah tadi terbagi 3 ya? Ada ulayat, tanah hayat dan tanah kayat. Ya. Nah, ini berapa banyak kalau ada di Provinsi Riau nih, Datuk? Ya, kalau kita berbicara soal tanah kayat ya kita hitung saja berapa kerajaan yang ada di Riau. Ya, ada kerajaan Siak, ada kerajaan Pelalawan gitu ya, ada kerajaan Gunung Sahilan, ada kerajaan Kunto Darussalam, ada kerajaan Tambusai, ada kerajaan Rokan, ada kerajaan Kepenuhan, ada Rambah, ada banyak sekali kerajaan di Riau. Indragiri ya, Indragiri kerajaan besar itu. Ada kerajaan yang dahulu kita sebut di Kuantan Sengingi itu sebagai Kandis atau apa misalnya gitu ya. Nah, banyak sekali kerajaan. Nah, artinya setiap kerajaan itu punya Grand Sultan kan kalau kita merujuk pada pernyataan Belanda misalnya. Setiap kawasan kerajaan itu ada hak miliknya sultan atau hak miliknya kerajaan di sana. Sehingga tanah kayat pasti ada di setiap daerah ya, kerajaan. Kemudian kalau kita berbicara soal tanah ulayat misalnya. Di Riau itu kan banyak masyarakat adat. Kalau kita sebut misalnya ada masyarakat adat Kampar, ada masyarakat adat Kuantan Sengingi, ada masyarakat adat di Rokan, ada masyarakat suku asli Talang Mama, Sakai, Bonai gitu ya, Petalangan, ada suku Akit dan suku-suku yang lain yang kita sebut sebagai suku asli itu. Nah, mereka juga diatur zaman dahulu itu tata ruangnya. Yang tata ruang itu mereka sebut sebagai ulayat itu, hutan tanah mereka itu. Nah, sampai sekarang masih hidup misalnya di Pelalawan misalnya begitu. Ada kawasan rimba Kepungan Sialang misalnya. Yang rimba Kepungan Sialang itu ditetapkan ada di ulayat mana, kira-kira begitu. Nah, sampai sekarang masih ada sebenarnya. Hanya saja batas-batas itu mulai memudar kan, karena memang dahulu pada masa dahulu itu batas antara ulayat satu dengan antara ulayat yang lain itu kan biasanya ada sungai, ada ya batasan bukit atau apa begitu ya. Nah, sekarang ada batas pagar ya, Datuk? ada pagar. Dia dibicarakan dalam. Kalau kerajaan Siak misalnya membicarakan hal-hal yang semacam itu, batas-batas itu ada namanya Babul Kawaid ya, buku-buku aturan adat dan aturan kawasan itu dituliskan di sana. Tapi kalau di dalam adat
di dalam tanah ulayat dia tidak dituliskan, tapi dia dilafalkan atau dilisankan bahwasanya ini batas kita. Ini antara satu dengan yang lainnya ada batas-batas tertentu. Oke. Tapi kenapa dibuat macam aturan macam itu, Datuk? Kalau sekarang kan, kalau misalnya direalisasikan di saat ini kan, atau sekarang nih mungkin tak pakai lagi macam itu kan, karena ada banyak aturan-aturan yang berlaku di hukum negara kita. Lantas kenapa tujuannya dahulu diberlakukan mungkin tak ada pembatas, ya hanya dilafalkan saja, kenapa semacam itu, Datuk? Ya, sebenarnya masyarakat zaman dahulu itu sudah membagi itu tata ruang mereka, dan tak mungkin lagi orang akan pindah ke kawasan mereka atau akan mengambil alih kawasan mereka karena tata ruangnya sudah dibagi tuh. Pembagian itu biasanya dikhususkan atau diperuntukkan, dalam adatnya disebut diperuntukkan. Misalnya hutan untuk peladangan, ya kawasannya hutan peladangan tuh luasnya sekian, batasnya sungai ini batasnya, kira-kira begitu ya. Ke hulunya batasnya sungai ini, ke hilirnya batasnya sungai ini. Ke darat misalnya batasnya bukit ini. Ke sungai besar atau batang sungai ini batasnya. Di sana itu disebut kawasan hutan peladangan. Nah, setelah hutan peladangan itu di atasnya lagi itu hutan simpanan misalnya begitu ya. Nah, ketika kawasan peladangan ini tidak menyediakan hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan, maka dia akan mencari ke hutan larangan. Nah, kawasan-kawasan itu ditata dan dikelola, dan tak mungkin lagi orang yang di seberang sana atau kawasan yang lain untuk masuk ke kawasan ini karena sungai tadi batasnya. Agak sulit juga ya. Agak sulit, dan ketentuan itu sudah jelas, orang sana juga sepakat kan bahwasanya sungai ini batas kita. Nah, dibuat bentuk semacam itu karena memang dahulu ya sunatullah ya, kalau manusia itu memang diciptakan berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, zaman dahulu itu juga seperti itu kan, orang sudah berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok. Nah, antara satu kelompok dan kelompok lain dia mesti harus merdeka, berdiri dari kakinya sendiri dan punya kawasan sendiri. Karena konsep Melayu itu sebenarnya ketika dia sudah disebut sebagai suatu kelompok komunal, dia mesti harus punya wilayah. Kalau tak punya wilayah, ya dia mau hidup di mana kan gitu kan. Maka kedaulatan orang-orang atau puak persukuan itu sebenarnya ada pada wilayah. Kalau mereka punya wilayah dan masih mempertahankan wilayah, maka mereka tetap berdaulat itu sebenarnya. Tapi kalau tanahnya sudah habis, wilayahnya sudah tak ada, maka disebut mereka itu sebagai kelompok terbuang atau orang terbuang. Macam tuh ya. Makanya mereka kukuh kan mempertahankan ini tempat kami, Tanah ini wilayah kami. Ini kan, wilayah kami, betul. Tapi apa peran dari Lem Riau nih, Datuk? Terkait dengan pembagian kawasan dan tata ruang wilayah di Provinsi Riau nih, Datuk? Iya, Lem Riau kan sebagai kelembagaan dalam bentuk organisasi. Ya perannya hanya memberikan edukasi, memberikan pemahaman. Jika pemahaman itu mungkin kurang dipahami oleh banyak orang, ya Lem Riau berperan di situ. Kemudian memfasilitasi pertemuan antara satu pihak dengan pihak yang lain supaya jangan bergaduh gitu ya. Nah, itu peran Lem Riau, karena memang di dalam satu kawasan Lem Riau tidak punya ketentuan apa-apa dan tidak punya hak apa-apa. Yang punya hak atas tanah itu adalah penguasa ulayat. Lem Riau tidak punya tanah, tidak punya apa-apa. Tapi kalau penguasa ulayat itu siapa, Datuk? Batin biasanya, atau datuk biasanya begitu ya. Dalam satu kawasan itu, kalau di Petalangan, Pelalawan itu semua yang menguasai ulayat itu batin. Ada 29 batin, ada 29 ulayat kan. Di kawasan Kuantan Sengingi misalnya yang menguasainya datuk-datuk. Ada berapa negeri misalnya di sana, ada 19 negeri misalnya kan, ya, rantau yang kurang 20 berarti 19 negeri. Nah, 19 negeri itu berarti 19 tanah ulayat. Kalau di Kampar misalnya ada 5 koto, berarti 5 kawasan ulayat. 5 kotonya 5 kawasan ulayat. Di 13 koto Kampar misalnya ada 13 tanah ulayat. Karena ada 13 kotonya di sana. Jadi persoalan negeri sebenarnya, setiap negeri dia punya wilayah sendiri. Dan penguasa ulayatnya itu biasanya kalau tidak datuk atau
batin. Batin. Tapi biasanya diperuntukkan untuk apa sih Datuk? Pembagian tanah-tanah itu yang dulu gitu. Iya. Saya mulai dari yang kecil misalnya ya. Iya. Ada kawasan kampung, itu biasanya kampung itu dihuni oleh beberapa puak persukuan misalnya. Nah, kawasan kampung itu kawasan yang boleh mendirikan rumah dan segala macamnya. Kemudian ada kawasan peladangan. Jadi kalau sekarang kan sudah tumpang tindih kan antara Iya. kawasan perumahan dengan kawasan peladangan, sehingga ketercukupan pangan terganggu sekarang karena memang sudah dimasuki oleh pembangunan-pembangunan yang lain kan, sehingga kawasan ladang itu berkurang. Nah, dahulu tidak seperti itu. Jadi dibagi dia supaya semuanya tetap berjalan semestinya. Misalnya kawasan ladang, kawasannya luas 20 hektar misalnya. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dibangun rumah di sana. Karena memang ketika dibangun rumah tentu produksinya berkurang kan. Betul. Nah, pembagian-pembagian itu sebenarnya tujuannya supaya kehidupan itu tetap berjalan dengan baik dan normal. Nah, Ekonominya situ bergulir terus gitu iya, ya, Datuk, bergulir ya. terus dan kemudian ketercukupan terjamin kan. Jadi itu sebenarnya fungsinya. Mengapa mereka membagi kawasan-kawasan itu? Nah, mengapa mereka membagi ada kawasan hutan larangan tidak boleh dimasuki? Memang hutan larangan itu untuk paru-paru dunia lah, kira-kira begitu ya. Iya. Supaya oksigen tetap terjamin dan segala macamnya. Ketika digundulkan semua, maka bumi ini panaslah, Iya. habislah oksigen dan orang kesulitan untuk bernapas kan. Jadi tata ruang itu dibangun oleh orang zaman dahulu untuk kemaslahatan hidup sebenarnya. Iya. Jadi ketika orang itu sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan kebudayaan, ketentuan adat itu, maka orang juga harus teratur, harus mengikuti aturan itu. Dan biasanya orang yang mengikuti aturan itu orang yang berbahagia kan. Iya. Tapi kalau misalnya kita telaah lagi ya Datuk ya, itu kalau misalnya dibuat aturan itu yang pastinya akan mencukupi juga masyarakat yang ada di sana, ekonomi juga berputar ya. Tapi fenomenanya Datuk untuk saat ini Ya. ini seperti apa Datuk yang Datuk lihat sendiri? Ya, kalau kita berbicara hari ini memang tadi di awal saya sudah jelaskan bahwasanya ada tumpang tindih antara ketentuan adat dengan ketentuan hukum positif kan begitu. Ya, hari ini simpang siur memang. Banyak tanah ulayat yang kehilangan petanya atau kehilangan titik koordinat yang selama ini mereka pahami dari kelisanan misalnya. Di sana batasnya itu sungai. Nah, sekarang sungainya habis Tak kan ada lagi sungai. parit, Iya. dibuat parit oleh korporasi-korporasi. Kemudian adanya tumpang tindih itu maksud saya begini. Pemerintah mengeluarkan izin seperti HGU, HTI dan segala macamnya begitu ya. Tapi izin itu tidak berkoordinasi dengan ketentuan adat setempat, sehingga kadang-kadang ya dulu kasus saya temukan dalam sebuah perjalanan penelitian ekspedisi dulu, ada sebuah kampung yang hilang dari peta. Yang hilang dari peta? Iya, Tak di ada lagi. Siak itu. Tidak ada lagi kampung itu dalam peta, yang ada itu semuanya perkebunan kan. Oh iya. Karena diubah sesuai oleh ketentuan hukum positif. Sehingga kampung itu tidak lagi tahu. Nah, Putri Kacamayang mungkin Iya. kita tahu ya, makam Putri Kacamayang di Siak. Nah, itu kalau kita lihat misalnya itu ada dalam perkebunan, memang dalam kawasan HTI itu atau kawasan HGU perusahaan. Sehingga kampung yang ada di situ hilang dalam peta, tak ada lagi kampungnya. Yang nampak itu ya sawit semua gitu. Nah, itu yang membuat hari ini persoalan-persoalan hari ini itu antara satu kawasan dengan kawasan yang lain tumpang tindih karena persoalan yang lain kan, ada hukum yang lain yang masuk di sana, tidak lagi diatur oleh hukum adat atau hukum yang berdasarkan ketentuan alam yang tadi. Tapi disayangkan tidak Datuk? Ya, sangat disayangkan kalau menurut saya, sangat disayangkan kan. Artinya kita sudah tidak mengerti lagi bagaimana tata kelola ruang yang yang memberikan faedah bagi kita ya. Buktinya ada yang banjir, ada yang longsor, ada yang macam-macam bencana kan, ada yang kebakaran hutan dan segala macamnya. Itu kan bukti dari kekeliruan atau salah arahnya
kita dalam menata tata ruang. Mengelola tata ruang Iya, tersebut mengelola ya. tata ruang. Akhirnya binatang-binatang juga berhamburan, tak karuan ya, merusak Iya. sana sini Datuk ya. Ya, gajah masuk kampung kan. Gajah masuk kampung. Ya, padahal gajah kan sebenarnya dia melalui jalan yang Jalan itu, diwariskan iya. oleh leluhur mereka juga kan. Tapi karena di situ sudah dibangun kampung, ya kita menganggap gajahnya yang masuk kampung, padahal kita yang salah bangun kampung kan. Betul. Kita membangun kampung di jalan gajah. Jalan kira-kira gajah begitu. ya. Baiklah Datuk, mungkin Datuk udah haus mungkin ya. Boleh minum. Kita nanti akan balik lagi untuk Anda pemirsa RRI Net, masih bersama dengan obrolan budaya. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store. RRI Digital. Baik pemirsa RRI Net, masih bersama kita dalam program obrolan budaya spesial dari RRI Pekanbaru. Kita masih membahas terkait dengan pembagian kawasan dan tata ruang wilayah di Provinsi Riau. Seperti yang tadi Datuk Saiful katakan bahwa kalau zaman dahulu ya Datuk ya banyak tanah, ada pembagian 3 tanah ya, tanah ulayat, tanah hayat, dan tanah hayat ya. Nah ini dibagi berdasarkan dulu mungkin orang-orang zaman-zaman dahulu pada zaman-zaman kerajaan-kerajaan dulu, bahwa untuk berputarnya ekonomi di daerah atau di kampung tersebut ya Datuk ya, diperuntukkan untuk ini. Tapi memang ya zaman dulu ya tak adalah yang namanya surat-surat, hanya lisan saja. Tapi dulu hidup zaman dulu juga makmur ya. Tapi disayangkan juga saat ini banyak persoalan yang terjadi tengah-tengah masyarakat kita, terutama di Provinsi Riau. Nah Datuk, kalau untuk saat ini peran dari perusahaan Datuk bilang itu, ini seperti apa Datuk peran ya mungkin kalau kita bilang investasinya untuk tanah-tanah kita yang ada di Provinsi Riau ini seperti apa Datuk? Ya, ya pada masa Pak Presiden Prabowo ini kan ada pemetaan ulang ya terhadap tanah-tanah di kawasan hutan, di kawasan produksi dan segala macamnya itu. Nah sekarang kan kita temukan 2 juta lebih tanah di Riau yang ilegal kan penguasaannya. Iya betul. Nah artinya memang ada tumpang tindih yang memang dipaksakan misalnya. Perusahaan juga di Riau mendapat izin misalnya 20.000 hektar. Ternyata yang dikelolanya hampir 30.000 hektar. Kira-kira begitu ya. Nah ada peran-peran korporasi juga sebenarnya yang kita tuntut hari ini berlaku adil atau berlaku bijak terhadap aturan, terhadap ketentuan-ketentuan yang berpihak kepada kemaslahatan umat, kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya perusahaan mementingkan keuntungan profit dari usaha dia itu, tetapi menghilangkan kepentingan masyarakat banyak. Nah ini sebenarnya yang menyebabkan kita di Indonesia itu secara umumnya
mengalami benturan antara satu dengan yang lain ya. Kita bisa lihat misalnya di beberapa kawasan di Riau hari ini antara perusahaan ini bentrok dengan masyarakat. Di kawasan-kawasan di luar Riau juga begitu kan, antara satu perusahaan dengan kelompok masyarakat bentrok. Nah, itu persoalan tata ruang sebenarnya. Kalau kita bijak, kalau kita mengikuti aturan yang berlaku, maka hal yang demikian misalnya bisa kita mitigasi di awal kan, supaya tidak terjadi hal-hal yang semacam itu. Nah, hari ini juga misalnya ada CSR dari perusahaan-perusahaan. CSR juga tidak jelas pengelolaannya. Harusnya orang yang di sekeliling perusahaan itu yang mendapatkan manfaat dari CSR, ternyata CSR-nya dialihkan ke tempat lain, kira-kira begitu ya. Seperti itu ya. Ya, nah ini yang perlu kita selesaikan, yang perlu kita siasati supaya semuanya berjalan dengan baik ya. Semua orang berhak hidup dimanapun misalnya. Dan apalagi prinsip orang Melayu ya, di tanah Melayu ini tidak boleh ada orang kelaparan. Semua orang harus makan. Karena ketika ada orang yang kelaparan di tanah Melayu ini, maka marwah negeri itu akan runtuh. Makanya orang Melayu ya, silakan mencari kehidupan di tanah Melayu ini, silakan mencari keuntungan dan segala macamnya, tapi pikirkan orang yang ada di sekitar itu, sehingga orang yang ada di sekitar tidak tidak terzalimi, tidak termarginalkan, sehingga mereka pergi dari radius yang ditentukan itu. Nah, itu persoalannya. Jadi ada peran perusahaan yang mesti harus berkompromi lah dengan masyarakat tempatan, dengan penguasa wilayah, dengan tokoh-tokoh adat yang ada di kawasan tempat mereka berusaha itu. Nah, itu yang kita harapkan sekarang supaya kita sejuk di Riau ini. Tak ada lagi musuh-musuhan, kontok-kontokan ya, Datuk ya. Tapi ada Datuk hutan atau tanah yang ada di Riau nih dah habis dah. Ya, dialihfungsikan yang lain gitu. Kemarin kan ada TNTN Tesonilo ya. Itu kan juga bahagian dari yang saya sebut analogi yang di awal tadi. Tesonilo itu luasnya sekian. Nah, sekarang kenyataannya ternyata di pinggir-pinggirnya itu dihabisi terus, diambil terus, sehingga kan Tesonilonya tinggal sedikit, kira-kira begitu. Nah, itu bentuk bentuk dari cara yang kita sebut tadi, yang hutan apakah ia sudah habis atau tidak ya, buktinya yang semacam itu. Yang ada pun mulai habis, apalagi yang sudah tak ada lagi ya. Tapi apa langkah dari Lem Riau nih Datuk terkait dengan hal ini? Ya, kita berkoordinasi dengan berbagai pihak supaya ya Lem Riau tetap pada posisinya untuk membela masyarakat adat. Jadi masyarakat adat ini mesti harus disokong, mesti harus dibuatkan aturan-aturan yang berpihak pada mereka, karena sudah terlalu lama mereka dimarginalkan oleh ketentuan-ketentuan positif atau hukum-hukum positif misalnya, sehingga hak-hak mereka itu dikebiri. Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Dahulu kan kita pernah mendengar ada orang Sakai yang menebang pohon kayu langsung dipenjara misalnya. Dulu kalau tak salah namanya Bongku ya, dipenjara karena menebang kayu di kawasan hutan HTI misalnya. Nah, padahal dia beranggapan dia menebang kayu itu di tanah ulayat mereka gitu. Jadi perspektif pemikiran masyarakat adat itu masih pada ketentuan adat, sementara perspektif negara ketentuannya itu pada hukum positif. Jadi ini bentrok, sehingga masyarakat adat itu merasa apakah iya ini tanah kami, atau apakah iya ini kampung kami lagi, atau kami sudah terusir sebenarnya dari kampung kami. Ini itu persoalannya. Jadi keibaan hati orang itulah yang ditangkap oleh Lem Riau,
sehingga Lam Riau mendedikasikan diri untuk membela hak-hak mereka itu. Berarti hukum positif ini yang berjalan yang ada di negara kita ini belum cocok dengan hukum yang ada. Iya, mestinya disesuaikan. Iya. Maksud saya bukan belum cocok, mesti harus ada penghormatan hukum positif terhadap hukum adat. Kira-kira begitu. Jadi ada porsi-porsi tertentu kan, sehingga semua orang berhak untuk hidup di atas muka bumi Allah ini. Oke. Ya. Apa ya upaya dari Lam Riau nih Datuk dalam pengolahan nilai budaya dalam ya kawasan dan tata ruang yang ada di wilayah Iya. Provinsi Riau ini? Lam Riau salah satu lembaga yang terlibat langsung menyusun kurikulum untuk diajarkan di sekolah-sekolah, termasuk tata ruang ini. Iya. Tata ruang ini diajarkan dalam kurikulum bahwasanya masyarakat di Riau ini punya tata ruang khusus atau tata ruang yang diatur oleh adat, kira-kira begitu ya. Nah, itu diajarkan dalam kurikulum mulai dari SD sampai SMA. Itu Lam Riau menginisiasi untuk menyusun kurikulum itu, dan sekarang di sekolah-sekolah sudah diajarkan namanya mata pelajaran budaya Melayu Riau di sekolah formal ya. Iya. Melalui itu Lam Riau mengambil peran supaya ada pencerahan pemikiran terhadap generasi muda bahwasanya begini nenek moyang kita mengatur tata ruang, kira-kira begitu. Jadi perannya di berbagai aspek, termasuk aspek pendidikan, aspek memberikan edukasi yang lain, kira-kira begitu ya, dalam seminar-seminar atau melibatkan generasi muda dalam prosesi-prosesi yang dibuat oleh Lam Riau. Misalnya ada acara-acara untuk membina kemampuan kerja atau segala macamnya, untuk mengetahui tentang nilai-nilai budaya dan segala macamnya. Semua anak generasi muda itu dilibatkan oleh Lam Riau. Tujuannya memang itu, supaya mereka nanti di kemudian hari menularkan pemikiran-pemikiran itu pada generasi selanjutnya. Jadi ada upaya pewarisan. Nah, pewarisan inilah yang yang difokuskan oleh Lam untuk tahap-tahap sekarang ini. Oke. Tapi regulasi yang ada nih Datuk di Lam Riau nih, itu berpihak kepada masyarakat Riau pastinya ya? Ya, tentu iya. Jadi saya sebut tadi ada masyarakat secara luas ya. Buktinya hari ini Lam tidak berpihak pada masyarakat tertentu, tapi masyarakat secara umum. Di awal tadi saya sudah sebutkan bahwasanya semua orang harus hidup di sini, harus makan di sini. Kalau ada orang yang tidak makan atau yang kelaparan di tanah Melayu ini, maka maruah Melayu akan runtuhnya. Artinya semua orang dihargai, semua orang ditempatkan pada tempat-tempat tertentu, tempat-tempat khusus, tempat-tempat yang nyaman bagi mereka untuk berkehidupan. Jadi orientasinya itu pada masyarakat Riau, bukan pada masyarakat tertentu. Ya, kalau kita berbicara soal masyarakat adat, ya masyarakat adatnya juga harus diselamatkan. Sekarang nih masyarakat adatnya belum selamat, kira-kira begitu ya. Masyarakat adatnya mesti harus diselamatkan. Selain masyarakat yang lain juga masyarakat adat terutama fokus untuk penyelamatan ini. Iya. Datuk, kalau ya kita berharap ini semoga bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Tapi kalau misalnya ini terjadi terus-menerus nih Datuk, apa dampaknya untuk daerah kita, untuk wilayah kita ya, untuk di Provinsi Riau nih lah Datuk, terutama untuk masyarakat? Ya, saya dulu membaca ada buku dari Pak UU Hamidi, namanya budayawan Riau yang memang akademisi. Dia mengatakan Riau itu sebagai ladang perburuan. Jadi orang datang ke Riau itu hanya untuk memburu saja. Nah, itu persoalan. Jadi maksud saya, kalau kita tidak menata lagi cara kita berkehidupan di tanah Melayu ini, ada yang bentrok dan segala macamnya nanti, nah itu pasti akan merugikan kita bersama. Di dalam pepatah Melayu disebut tak elok berkelahi. Kalau yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, kan sama-sama tak elok kan sebenarnya kan. Jadi itu mesti harus diredakan
jangan sampai ada hal yang membuat atau mencoreng nama baik kawasan ini, sehingga pertengkaran dan segala macamnya atau ada gesekan-gesekan itu bisa minimalisir di awal gitu. Ya harapan kita begitu supaya semua pihak dapat berkontribusi untuk memahami satu dengan yang lain. Jangan misalnya ada orang luar saja yang memahami orang Melayu atau orang Melayu saja yang memahami orang luar. Tak boleh begitu. Semuanya harus saling memahami sehingga kehidupan kita di tanah ini cukup selalu membaik lah kira-kira. Iya, jadi kita juga bisa hidup dengan baik. Betul. Binatang yang ada dalam hutan itu juga Betul. hidup dengan baik. Ada berkelahi antara binatang sama manusia ya, Datuk ya. Kalau kita lihat saat ini miris Iya, rasanya betul. kan, dengan kondisi yang. Tapi ini hal-hal seperti ini sudah pernah kita bicarakan dengan mungkin masyarakat dengan pihak swasta dan lain sebagainya ya, Datuk. Iya, kita selalu berbicara itu ya, termasuk misalnya dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik atau sifatnya sosialisasi dan segala macamnya. Nah, kita berbicara soal itu terus. Saya berikan analogi itu biasanya. Kalau kita melihat hutan, ya kan perspektif hutan dalam pemahaman orang banyak dengan perspektif hutan dalam hukum itu berbeda kan. Hutan dalam hukum HTI itu hutan tanaman industri itu juga disebut hutan. Iya. Padahal hutan di dalam konsep yang sebenarnya dalam hal yang paling esensial dari makna hutan itu, etimologi dari hutan itu adalah kawasan yang ditumbuhi banyak ragam jenis tumbuhan kan. Tapi kalau kawasan HTI itu hanya satu jenis tumbuhan saja. Kalau misalnya nanam sawit ya sawit saja yang tumbuh. Kalau nanam eukaliptus ya eukaliptus saja yang tumbuh. Akasia ya akasia saja gitu kan. Nah, kalau saya tadi dikatakan bahwasanya kita bersetegang atau berselisih dengan alam misalnya ya, dengan hewan, dengan segala macamnya, pasti tuh. Kalau gajah itu melihat atau mengingat di sana itu di depan ada meranti tuh. Kalau ada meranti di sana saya harus belok ke kiri. Makanya jalannya itu kan tandanya itu kan tanda-tanda hutan semua, kan tanda-tanda alam yang asri itu. Kalau nanti setelah belok ke kiri di sana ada pohon kuras misalnya, saya belok ke kanan karena itu jalurnya. Nah, sekarang yang dia lihat itu semuanya batang sawit, semuanya eukaliptus. Kemana dia harus belok kan? Sehingga ya kalau dia tersasar dan segala macam itu wajar. Karena pertanda atau tanda dari ingatan kolektif mereka pada masa lampau bahwasanya ini meranti, ini kuras, ini giam dan segala macamnya tak ada lagi. Nah, itu yang membuat mereka kehilangan peta kan dalam perjalanan mereka. Bagaimana sekarang untuk menyelesaikan mekanismenya untuk menyelesaikan konflik-konflik ini, Datuk? Iya, saya pikir harus direstorasi ya. Kalau misalnya pemerintah sudah menetapkan ini kawasan hutan, ya kita restorasi gitu. Kalau tetap juga misalnya ini kawasan hutan, tapi karena di sini sudah ada kebun sawit, ya kita kelola dulu kebun sawitnya. Itu sama saja maksudnya. Dari kekeliruan tadi berangkat, di depannya juga kekeliruan sebenarnya. Kalau ini sudah kita katakan sebagai kawasan hutan, ya kita restorasi kan, kembalikan dia kepada kawasan hutan. Sehingga memang kita tidak tumpang tindih lagi. Besok pasti tumpang tindih lagi nih. Ini kan kawasan hutan, tapi karena ini diberikan kekuasaan untuk menguasainya, untuk memproduksinya, ya akhirnya tak jadi-jadi. Tapi ada tidak atau mungkin daerah atau daerah di Riau ini yang mana yang perlu mendapatkan perhatian ekstra nih, Datuk? Ya semuanya saya pikir ya. Semuanya sudah hancur lebur sebenarnya. Aduh. Kalau kita berbicara mana yang prioritas, tak ada sebenarnya. Semuanya prioritas. Karena memang di semua kawasan di Riau juga semuanya kehilangan peta tata ruang itu. Tapi kalau persenannya tuh berapa persen sih, Datuk? Mungkin kondisi alam kita nih saat ini?
Ya, kalau kita berbicara misalnya yang ada hutan misalnya ya di Tesonilo, di Rimbang Baling, di Kampar kanan, Kampar kiri misalnya, atau di Giam di Siak misalnya. Tapi pun Giam juga sudah mulai habis kan. Habis ya. Kemudian ada di Zamrud di apa namanya Danau Zamrud misalnya yang di Siak juga. Itu juga di kiri kanannya sudah terkikis semua. Iya. Dan di kawasan-kawasan daerah di Rokan Hulu mungkin masih ada beberapa yang sifatnya memang hutan yang di atas bukit itu yang tak bisa ditanami apa-apa, ya hutannya masih asri lah di situ. Tapi ya tidak terlalu banyak lagi, tidak ya di kawasan pesisir habis semua kan. Adakah 20% lagi kalau untuk hutan di Saya pikir 20% sulit ya untuk mencapai itu. Walah. Jadi di pesisir pun hutan bakau pun habis juga. Jadi ada beberapa hutan bakau ya itu orang-orang yang merasa terpanggil batinnya untuk kembali menanam bakau ya. Terjadi sekarang ada di Rumai misalnya, ada di Meranti ya orang menanam bakau. Nah itu aja segelintir orang. Iya. Ya masyarakat Segelintir tempatan. pun itu tak bisa mencukupi Betul. ya Datuk ya. Mungkin dari kita ada komunitas pun tak bisa mencukupi Ya. itu karena memang Karena, terlalu banyak ya Datuk. harapan kita ya ada peran dari negara, ada peran dari swasta sehingga itu bisa kita wujudkan. Kalau dampaknya dengan karhutlah ini ada juga dampaknya Ya, tidak, Datuk? tentu. Pasti ya. Kalau misalnya kita berbicara kebakaran hutan dan lahan, ya kenapa sampai mengirimkan asap ke negara tetangga dan segala macamnya itu? Ya akibat tata ruang tadi. Jadi dahulu itu gambut tidak diolah oleh orang Melayu. Karena di lahan gambut itu adalah tempat penyimpanan air dan segala macam. Nah sekarang semuanya diparit kan, Iya, betul. apa namanya, dihancur leburkan hutan di sana ya, habislah. Dah tuh sedikit ada api, sedikit ada angin, dah habis loh terbakar hutan lagi. kita ini ya kan. Yalah memang kalau misalnya kita berbicara hutan nih, apalagi di Provinsi Riau, nyawa kita ya, apa namanya ya, oksigen kita ya Datuk ya. Kadang-kadang ya kita miris juga, tapi macam manalah yang namanya kita hanya bisa berusaha dan juga bisa berdoa ya. Kita akan segera kembali lagi nanti pemirsa RRI.net masih terkait dengan program obrolan budaya dan pembagian kawasan dan tata ruang wilayah di Provinsi Riau. Jangan kemana-mana. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Pemirsa RRI.net masih bersama dalam program Obrolan Budaya. Kita masih membahas terkait dengan pembagian kawasan dan tata ruang wilayah di Provinsi Riau. Datuk, kalau kita bilang ya berharap boleh lah Datuk ya. Yang namanya setiap manusia itu pasti lah punya harapan ya. Apalagi mungkin masyarakat di Provinsi Riau ini banyak harapan tentang wilayah atau kawasan hutan kita yang memang saat ini seperti Datuk bilang, kalau 20% lagi payah lah dibilang. Tapi yang berharap apalah yang bisa apa harapan Datuk, mungkin apa harapan Ram Riau agar kawasan ini, dan apa yang harus kita lakukan nih Datuk sebagai masyarakat di Provinsi Riau nih Datuk? Ya, tadi kita berharap ada restorasi ya. Membangun kembali atau menanam kembali hutan-hutan yang rusak itu. Saya memberikan satu contoh misalnya. Dengan keberadaan hutan itu, maka tradisi yang lampau itu akan hidup kembali. Misalnya begini, di Riau itu ada tradisi meramu. Meramu tuh apa? Meramu, ramuan obat. Oh iya. Tabib dulu kan ada di Riau. Sekarang persoalannya, hutan tempat meramu obat itu sudah tak ada kan. Artinya perobatan tradisional yang diketahui atau diamalkan oleh orang Melayu pada masa lampau hilang. Nah sekarang kan orang bergantung pada hal-hal yang kimiawi semua, yang sintetis semua kan. Tidak ada yang herbal dan segala macamnya. Nah artinya ada satu entitas tradisi yang hilang ketika alam rusak. Itu kita berbicara misalnya soal pacu jalur, misalnya begitu ya. Pacu jalur hari ini ketergantungannya terhadap kayu itu sangat besar. Ketika tidak ada lagi kayu yang bisa dijadikan jalur, yang untuk diolah menjadi jalur, nah tentu tradisi itu akan hilang. Betul. Nah banyak tradisi di Riau ini, terutama di kawasan Melayu ini, yang berkait kelindan, yang berkaitan erat dengan alam. Nah kalau misalnya alam, hutan dan segala macamnya itu kita biarkan sekarang rusak, porak-poranda itu, maka kita membiarkan sebahagian dari identitas diri kita akan hilang bersama hutan. Jadi harapan saya sebenarnya, harapan kita bersama sebenarnya, mari kita sama-sama cepatlah kita sadar bahwasanya kita perlu alam semesta itu untuk kehidupan atau kemaslahatan kita bersama itu. Lantas mungkin banyak orang bilang, apa yang harus dilakukan Datuk? Kita balikkan aja pada tumpuk tempatnya. Tadi negara sudah mencatat banyak kawasan hutan di sini disalahgunakan, yang dijadikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu sebagai perkebunan ilegal dan segala macamnya. Balikkan ke hutan. Jadi perkebunan yang ilegal itu ya kita sebut ilegal, mana dia? Kita buatkan petanya, ini kebun ilegal ini. Kita balikkan atau kita hutankan lagi. Nah sehingga banyak hal yang kita dapatkan manfaat dari pengembalian kepada sifat aslinya itu, supaya kita dapat manfaat. Manfaatnya ya, banyak manfaatnya sebetulnya. Kalau misalnya hutan kita ini berdiri dengan kokoh ya Datuk ya, bukan hanya untuk binatang saja, untuk hewan saja, tapi untuk kita ya sebagai masyarakat nih banyak lah. Kalau kita lihat aja langit-langit di Provinsi Riau ini udah putih, entah biru-birunya ya Datuk. Karena memang kawasan atau oksigen kita ini semakin berkurang. Tapi Datuk, bagaimana kondisi tanah, mungkin tanah adat kita di Provinsi Riau saat ini di tengah perkembangan pembangunan dan industri Datuk? Kondisinya memang kalau kita katakan mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan memang. Kalau kita, maksud saya begini ya, kalau kita membiarkan kekhawatiran itu tetap ada di dalam pikiran kita, maka sebahagian hidup kita atau tenaga kita lelah untuk menghadapi kekhawatiran itu. Jadi supaya kita jangan lelah menghadapi kehidupan yang mengkhawatirkan itu, ya sama-sama, maksud saya begitu ya. Media RRI misalnya mengkampanyekan supaya kita kembali pada ketentuan-ketentuan yang membuat kita tidak kesulitan untuk hidup, tidak mendatangkan banyak musibah, banyak petaka dan segala macamnya ya.
semua kita berperan. Jadi tidak hanya satu atau 2, 3 orang saja, tapi semua kita berperan itu, termasuk media, termasuk masyarakat banyak, termasuk akademisi, termasuk datuk-datuk, termasuk masyarakat umum misalnya, punya peran dan punya kesamaan visi terhadap alam semesta atau tata ruang masyarakat Melayu. Oke. Tapi saat ini memang masih dibahas terkait Iya, di dalam Riau ya, Datuk betul. ya. Apa namanya pendekatan kita kepada ya mungkin industri dan lain sebagainya nih, Datuk? Ya, pendekatan kepada industri ya, kita tidak menafikan bahwasanya industri itu perlu. Perlu kita. Tak mungkin kita mengatakan kita tidak perlu industri, tak mungkin tuh. Betul. Jadi Apalagi saat ini ada semuanya perlu, semuanya harus ada, dan kemajuan teknologi harus kita terima itu. Jangan sampai kita tidak menerima itu, artinya kita jadi orang terbelakang dan segala macam. Maksud saya sesuaikan porsinya, industri sekian porsinya, ya, untuk masyarakat sekian porsinya. Jadi semuanya saling menikmati hidup berkehidupan. Tapi pernah kita lakukan pertemuan mungkin, Datuk? Kita sering melakukan pertemuan-pertemuan, kita memanggil itu, minta keterangan dan segala macamnya. Kita lakukan itu supaya apa? Supaya tidak kata orang Melayu, biarlah pecah di perut asal jangan pecah di mulut, kan begitu kan? Iya. Jadi di dalam itu kita bahas supaya jangan merebak kemana-mana sehingga nanti ada miskomunikasi dan segala macam. Jadi kita kita panggil supaya kita bisa menyelesaikan dengan cara baik-baik gitu. Tapi ya bagaimana mungkin perumusan sampai saat ini gitu, Datuk? Ya, tergantung pada kehadiran negara sebenarnya. Kalau negara bisa hadir dalam duka cita masyarakat banyak, maka kita akan kembali tersenyum tuh. Tapi kalau masyarakat banyak berduka, tapi negara tidak hadir, maka dia akan semakin meruyak kan, semakin menyebar kemana-mana duka itu. Saya pikir itu. Jadi negara juga harus hadir dalam kondisi-kondisi keterpurukan kita hari ini. Mudah-mudahan Datuk ya. Mungkin apa pesan closing statement Datuk terkait dengan obrolan kita pada malam hari ini, dan pesan mungkin juga kepada masyarakat, bukan hanya masyarakat Riau ya, tapi masyarakat pada umumnya, masyarakat luas pada umumnya. Apa sih Datuk? Alam, tata ruang, sungai, hutan dan segala macam itu adalah bahagian dari kita sendiri sebenarnya. Kalau kita menghilangkan jejak-jejak sungai, maka bersiaplah kita, alam akan menghukum kita dengan caranya sendiri itu. Jadi berhati-hati terhadap alam. Kita jangan sampai mencoba untuk kontra dengan alam itu, karena kemauan alam lebih dahsyat dibandingkan dengan kemauan kita sendiri. Aduh, sudah cukup lah, jangan sampai lah kita kalau bisa dibilang siksa dengan alam ya. Saya menangis melihat duka banjir di Sumatera Barat, di Aceh, di Sumatera Utara, semua terkubur habis kan. Akibat kita sendiri kadang-kadang. Betul ya. Ulah kita sendiri yang tanpa kita, kadang-kadang kita sengaja, bukan tidak kita sengaja ya. Betul. Kita sengaja, akhirnya berdampak tidak baik lah untuk seluruh masyarakat. Orang yang tidak berbuat juga kan. Nah, itu dia. Mudah-mudahan Datuk kita bersama membangun daerah kita, membangun kawasan hutan kita kembali asri seperti dahulu ya. Ada tanah ulayat, tanah hayat dan tanah kaya. Ini kita terus tegakkan agar bisa kita lestarikan kembali, tidak disiksa oleh alam kita semuanya. Yang pastinya kalau sudah hidup baik, alam baik, otomatis juga kita pun akan semakin baik ya. Betul. Iya, mudah-mudahan itu harapan Datuk, harapan saya juga, harapan kita semuanya. Terima kasih Datuk sudah berbincang-bincang. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah membahas ini sebagai membuka jendela kita juga ya untuk menjaga alam kita agar lebih baik lagi. Mari kita sama-sama menjaga alam kita, pemirsa RRI Net ya, dan mudah-mudahan juga ini bukan hanya kerjasama kita semuanya, tapi juga kerja keras kita bersama ya, seluruh bangsa Indonesia.
Terima kasih Dato. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan terima kasih untuk Anda pemirsa RRI.net. Kita cukupkan obrolan budaya kita malam hari ini spesial dari RRI Pekanbaru. Saya Khairan Januari ini dan Dato Saiful Anwar pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.